Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Pak Jimmy Gani, Bu Noni Purnomo dan segenap jajaran pengurus alumnas. Selamat atas mandat dan amanah yang diberikan dan semoga di bawah kepemimpinan Pak Jimmy, Bu Noni, dan segenap jajaran pengurus, alumnas bisa membawa kebanggaan buat kita semua, para alumni lulusan universitas di Amerika Serikat, dan yang paling penting yang akan menjadi topik dari pidato saya adalah berkontribusi bagi bangsa dan negara. Demikian juga Pak Hasan Sujono, Bu Sinta Kamdani, serta Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia. Tadi sudah banyak disampaikan dari pidato sebelumnya, ya karena itu saya tidak akan berpanjang-panjang. Saya hanya akan fokus kepada bagaimana caranya agar alumnas bisa berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Kalau tadi sudah diangkat beberapa kali mengenai American Dream, ya. American Dream pada intinya adalah suatu sikap, suatu visi yang akhirnya membawa Amerika seperti sekarang. Dan akhirnya membawa Amerika sebagai negara adidaya dengan kekuatan individu-individu yang masing-masing berupaya untuk mencapai American Dream tersebut. Nah, tentunya karena kita di Indonesia, meskipun pernah sekolah di Amerika, kita tidak bisa menerapkan American Dream begitu saja di Indonesia. Mau tidak mau, yang harus kita mulai bangun adalah the Indonesian Dream. Nah, tentunya akan beda sekali antara American Dream dengan Indonesian Dream. Karena Amerika hari ini adalah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Negara adidaya dan perkiraannya suatu saat akan dilewati oleh China, GDP-nya, tetapi masih butuh waktu. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita mendefine Indonesian Dream? Yang paling jelas adalah bagaimana caranya agar alumnas bisa memahami visi 2045. Nah, kebetulan saya mempunyai kesempatan, ya merasa beruntung karena waktu menjadi Menteri PPN, Kepala Bappenas, saya ditugaskan untuk menyelesaikan visi 2045 yang waktu itu dimulai oleh pendahulu saya Pak Sofyan Jalil. Ya. Dan ketika menyelesaikan, saya sendiri excited dengan apa yang ditulis di dalam visi 2045 tersebut. Excited karena ini inline dengan bidang ilmu yang saya dalami sejak kuliah, yaitu bidang ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan. Kenapa excited? Karena yang menjadi visi 2045 yang sering disebut sebagai Indonesia Emas adalah bagaimana membawa Indonesia jadi negara maju. Bagaimana membawa Indonesia menjadi high income country. Ya. High income country itu definisinya GDP per kapita atau lebih tepatnya sebenarnya GNI, ya, Gross National Income per kapita di atas 13.000. Nah, masalahnya hari ini tahun 2021, sebenarnya tahun 2020, ketika Indonesia masuk kategori upper middle income, GNI per kapita kita baru 4 ribuan. Jadi butuh lompat 3 kali lipat dalam waktu 25 tahun untuk bisa Indonesia masuk sebagai kategori high income country, dan ini sangat selaras dengan yang tadi kita teriakan berkali-kali yel-yelnya, ya. Yaitu apa? Karena di dalam kategori ekonomi pembangunan, kalau suatu negara disebut negara maju, kadang-kadang disebut sebagai developed economy. Tapi kalau ekonom lebih senang menyebutnya tidak developed economy, tapi advanced economy. Ya, jadi ketika tadi kita berteriak advancing the nation, the next question, advancing to what states, ya? Karena advancing itu bisa maju ya dari sini ke sana, depan, ya cuma 2 meter ke depan. Tapi kita juga bisa juga maju sampai
tidak terbatas, maju sampai ke tujuan kita. Nah, disinilah saya ingin mengajak semua teman-teman alumnas, ya, baik yang hadir di sini, yang virtual dan nantinya yang bergabung, untuk kemudian menjadi agen perubahan Indonesia yang akan membawa Indonesia menjadi advance ekonomi. Dan itu sangat tidak mudah, ya. Meskipun kita sudah belajar di Amerika, sudah barangkali memahami value di Amerika, banyak yang harus kita pilah-pilah, kita harus pilih mana yang mau kita terapkan di Indonesia, mana yang tidak, ya. Ini juga penting buat teman-teman alumnas, ya, untuk tidak dalam tanda petik begitu saja mengadopsi apa yang di Amerika sebagai the most advanced nation, most advanced economy in the world, untuk dibawa ke Indonesia begitu saja, ya, karena banyak juga yang tidak sesuai. Karena itu kita harus pintar-pintar memilih. Dan ketika kita pintar-pintar memilih, paling tidak dari pandangan saya, baik secara pribadi maupun sebagai pejabat negara, saya melihat cara kita menjadi agen perubahan itu terfokus pada dua kata, ya. Dua kata itu, yang pertama relevan dengan apa yang saya lakukan sekarang, yaitu inovasi. Kata kedua adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Dari pengamatan saya, baik ketika sekolah di Amerika sampai hari ini, ketika saya sudah melakukan ya journey yang cukup panjang, ya, saya pernah berkarir di perguruan tinggi sampai 12 tahun di UI, pernah sempat ke organisasi internasional Islamic Development Bank di Jeddah 2 tahun, dan di birokrasi dari eselon 1 wakil menteri sampai menteri di 3 posisi selama 10 tahun, maka saya yakin dua kata itulah yang harus kita pelajari dari Amerika dan kita adopsi di Indonesia sebagai upaya untuk menarik teman-teman kita, menarik rekan-rekan sebangsa kita untuk membawa Indonesia jadi negara maju. Nah, kenapa dua kata itu? Saya ingin mulai dari suatu report, ya, Global Innovation Index, di mana Indonesia rankingnya cuma nomor 85, ya, something yang kita nggak bisa proud of. Nah, pertanyaannya kenapa nomor 85? Nah, di dalam indeks itu kan pasti bagi yang tentunya pernah belajar statistik harus bisa melihat apa saja sih unsur-unsur komponen dalam indeks itu yang bikin ranking kita cuma nomor 85. Nah, ternyata ada 3 yang membuat Indonesia rankingnya di bawah seperti itu, ya. Sebagai bayangan, ya, negara di ASEAN pun kita kalah sama Singapura, kalah sama Malaysia, kalah sama Thailand, ya. Kemudian ya pasti kalah sama Korea, kalah sama Jerman, dan juga pasti kalah sama Amerika Serikat. Nah, 3 faktor itu kalau saya coba describe sekilas, yang pertama adalah faktor institusi, ya. Artinya apa? Institusi di Indonesia belum memberikan ruang kepada stafnya, kepada anggotanya untuk melakukan inovasi. Jadi intinya masih sangat terkungkung dengan aturan birokrasi, sangat terkungkung dengan kebiasaan, tradisi, sehingga malas untuk melakukan perubahan alias malas melakukan inovasi, ya. Jadi memang inovasi ini jangan hanya dibayangkan kita menemukan sesuatu yang high tech, ya, atau yang advanced science. Tidak harus begitu. Inovasi bisa dimulai juga dengan tindakan kita sehari-hari, gaya manajemen kita, style manajemen kita, maupun pada perilaku, ya. Kalau kita memberikan perilaku seluas-luasnya orang untuk kreatif, inovatif, maka institusinya itu akan menjadi matang. Dan institusi yang sangat adaptif terhadap inovasi adalah institusi yang bisa membawa suatu kemajuan, ya. Jadi faktor pertama institusi. Faktor kedua adalah human resource and research capability, di mana Indonesia juga rendah. Nah, ini mungkin kita semua sudah memahami, ya. Jelas kita masih kekurangan sumber daya manusia untuk mendorong inovasi. Dan juga kurang ditunjang oleh baik kuantitas maupun kualitas riset yang ada. Suatu studi World Bank menemukan korelasi, ya. Jadi mereka menemukan high correlation
antara jumlah lulusan STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, dengan jumlah inovasi. Korelasinya positif, artinya semakin banyak, apabila suatu negara semakin banyak mempunyai alumni atau mempunyai lulusan yang berlatar belakang Science, Technology, Engineering, Mathematics, kemungkinannya dia akan menjadi negara yang inovatif. Akan banyak inovasi yang dilahirkan. Ya, tentunya ini tidak mengecilkan bagi yang tidak lulusan STEM, termasuk saya sendiri, saya bukan lulusan dari STEM, tapi artinya kalau kita ingin mendefinisikan bagaimana kebijakan pendidikan kita dari awal, arahnya memang mau tidak mau harus ke sana. Karena rule of the game in the future itu memang memberikan angin lebih banyak kepada STEM tadi dan kepada kemungkinan lahirnya inovasi. Ya, nah. Saya masuk ke faktor ketiga yang membuat Indonesia posisinya rendah. Nah, ini sangat relevan dengan entrepreneurship. Apa? Business sophistication. Ya. Jadi artinya apa? Business sophistication di Indonesia masih dikategorikan rendah. Dengan kata lain, karena di sini banyak pengusaha, ada Bu Sinta, ada Bu Noni dan segala macam. Kebanyakan bisnis di Indonesia itu simple. Ya. Karena simple, maka mereka tidak terlalu mementingkan adanya inovasi, tidak mementingkan apalagi R&D, ya. Kenapa? Ya sejujurnya kalau kita lihat struktur dari wirausaha di Indonesia, entrepreneurship, dan Indonesia juga entrepreneurship indeksnya masih relatif rendah di dunia. Kalau nggak salah nomor 75 terakhir, ya. Nah, apa yang membuat rendah? Salah satunya adalah ya unfortunately majority dari bisnismen kita adalah pedagang, ya. Pedagang ya. Saya bukan pengusaha, jadi mohon maaf kalau barangkali melakukan analisa atau judging terhadap pengusaha. Tapi kalau pengusahanya kebanyakan pedagang, pedagang itu kan simpelnya membeli barang ya untuk kemudian dijual. Membeli dari luar kalau importir dan dijual di dalam negeri, atau membeli dari pedagang besar untuk dijual di retail, pedagang. Apakah salah menjadi pedagang? Tidak, ya. Mayoritas UMKM, mayoritas new business pasti dimulai dari pedagang, ya. Saya kan sering mendengar cerita kisah sukses pengusaha yang dimulai ketika dia masih jualan kecil-kecilan istilahnya, ya. Nothing's wrong with that. The problem is when we are talking about the advancement, when we are talking about competitiveness. Tidak mungkin pedagang itu bisa kompetitif kalau dia hanya mengandalkan kepada source di mana dia membeli barang dan tempat di mana dia jual barang. Akhirnya apa? Kekuatan dia cuma satu, price, harga, ya. Dengan harga itulah dia berusaha mempertahankan daya saingnya. Sehingga tidak heran kalau pedagangnya ya tidak punya inovasi, tidak punya kreativitas, akhirnya dia kalah bersaing, ya. Karena ya harga dengan mudah bisa dikalahkan oleh yang lain. Dan apa yang bisa membuat harga barang murah? Bukan hanya sekedar mau ambil margin rendah, mau ambil profit rendah. Kadang-kadang harga barang bisa rendah karena apa? Karena teknologi. Nah, teknologi munculnya apa? Teknologi bisa dibeli, tapi lebih baik lagi kalau teknologi itu adalah dikembangkan sendiri, ya. Nah, di Indonesia mayoritas pedagang. Nomor 2, ya yang harusnya adalah manufacturing, ya. Industrialis. Tapi Indonesia pertama industrialisnya masih sedikit, ya. Orang yang bergerak di bidang industri masih sedikit. Yang ada pun, mohon maaf, kebanyakan di assembly, ya, merakit, ya, bukan membuat barang atau menciptakan produk, ya. Seperti apa ya? Misalkan Korea punya Samsung, ya, atau Amerika punya Apple kalau kita bicara handphone. China sekarang udah punya Xiaomi, punya Vivo, punya Oppo. Itu adalah brand. Dan saya yakin para handphone tersebut bisa bertahan karena bukan jual murah. Memang yang satu mungkin lebih murah dari yang lain. Tapi banyak juga orang yang beli handphone gak peduli harga. Belinya adalah karena apa? Karena fitur, ya. Ini ada fitur baru, fitur menarik. Nah, pertanyaannya, fitur itu muncul dari mana? Gak mungkin muncul dari langit. Fitur itu adalah hasil inovasi. Apa yang membuat dia bisa lahir inovasi? Karena dia punya R&D yang kuat. Jadi perusahaan HP yang punya R&D yang kuat atau perusahaan elektronik yang punya R&D kuat, mereka lah yang bisa jadi pemenang, ya.
Kalau cuma jualan HP itu aja ya, contohnya paling gampang, kenapa Nokia yang dulu jadi HP sejuta umat, tahu-tahu just simply disappear, ya. Kenapa kita sekarang ngomongnya merek-merek yang saya sebut tadi? Penyebabnya simple, Nokia terlambat pindah ke smartphone, ya. Padahal yang kemudian mengambil alih, terutama Apple dan Samsung, itu dasarnya adalah smartphone, ya. Jadi di sini kewirausahaan harus didefinisikan tidak hanya sebagai bahwa orang itu bisa melakukan bisnis sendiri, tapi kepercayaan kepada teknologi, kepercayaan kepada inovasi, dan satu lagi kecepatan, ya. Waktu itu penting, ya. Ini terus terang kadang-kadang saya bit frustrated kalau bicara dengan sebagian peneliti kita yang ketika mengembangkan produk dia mencari kesempurnaan, ya. Problemnya kesempurnaan itu nggak ada batas waktunya, ya. Sehingga kemudian ketika tahu-tahu ada pesaing keluar dengan produknya, ya saya nggak bisa apa-apa. Padahal saya udah ingatkan, ya saya tentunya appreciate segala yang dilakukan, tapi jangan lupa ada yang namanya golden moment, ya. Itu hanya datang sekali, nggak mungkin datang berkali-kali. Jadi kalau Anda sudah dapat kesempatan, nggak Anda ambil golden moment itu, diyakini Anda akan ketinggalan selamanya. Nah itulah kelebihan dari Amerika Serikat, entrepreneurship-nya, ya. Kenapa saya katakan gitu? Karena ketika teknologi terus berganti, terus makin advance, susunan orang terkaya di dunia kan juga berubah-berubah terus, ya. Dan yang hebat selalu Amerika yang di situ, ya. Nah pertanyaannya kenapa? Mungkin kita bisa jawab, oh karena Amerika kan ekonominya gede, ya that's one thing, ya. Tapi menurut saya setelah saya perhatikan evolusi dari perubahan orang-orang terkaya di dunia, penyebabnya cuma satu. Karena di Amerika lah, dengan American Dream-nya itu, entrepreneurship-nya berupaya selalu menjadi yang the first, ya. Selalu ya dia yang at the frontier. Dia nggak rela kalau dia cuma jadi juara 2. Dia harus yang pertama menemukan. Kalau dalam teori ekonomi mikro, we have to be the leader, jangan jadi follower. Nah, itulah barangkali nilai-nilai kewirausahaan yang kita harus adopsi di Indonesia, ya. Dan saya yakin teman-teman pengusaha yang sudah merasakan susah payahnya membangun usaha, jerih payah untuk mempertahankan usaha apalagi di masa pandemi, sangat memahami itu. Tapi kita menatap ke depan. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam. Itu yang satu, itu yang pasti. Jadi justru kesempatan terbesar kita sebagai alumnas adalah dengan berbagai bidang ilmu yang kita miliki, marilah kita angkat sumber daya alam kita menjadi sesuatu yang much more valuable. Yang value added-nya semaksimal mungkin. Jadi harus ada apakah downstreaming, apakah pengolahan lebih lanjut supaya dia benar-benar menjadi produk yang menciptakan daya saing buat Indonesia, ya. Sekali lagi kita belajar dari Amerika, ya. Kalau tahun 70-an orang terkaya mungkin orang masih bilang Rockefeller. Kenapa Rockefeller kaya? Karena dia yang pertama kali nyari minyak di mana-mana. Dia yang mengglorify minyak sebagai emas hitam yang kemudian harganya bisa diatur sehingga menguntungkan pengusaha minyak. Ketika saya kuliah 91 sampai 97 di UIUC, itu yang dianggap orang terkaya di Amerika adalah Sam Walton, ya. Kenapa retailer bisa jadi orang terkaya? Dia bukan hanya just retailer, tapi dia retailer yang punya inovasi bukan inovasi teknologi, inovasi cara berjualan, ya. Karena konsep hypermarket, ya kalau hypermarket itu udah nama grupnya Lipo, ya. Hypermarket itu datangnya dari si Sam Walton yang kemudian diikuti oleh yang lain, ya, Walmart. Nah, kemudian ketika saya lulus 2000-an awal, orang terkaya sudah Bill Gates. Kenapa? Karena Bill Gates langsung memanfaatkan revolusi industri ketiga dengan komputer, dengan operating system yang boleh dibilang mendominasi dunia. Kenapa? Karena dia yang pertama, ya. Memang ada pesaingnya. Nah, sekarang kita lihat Bill Gates masih di sana. Warren Buffett mungkin anomali sekarang malah karena cuma
istilahnya perusahaan investment. Tapi yang muncul Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, yang bisnisnya satu digital, tapi yang kedua they are the leader in their field. Mark Zuckerberg lah pertama yang membuat orang bisa chatting satu sama lain. Jeff Bezos lah yang bisa membuat waktu itu kita yang lagi butuh textbook harus dari luar bisa datangkan hanya dengan dikirim melalui pos, ya. Jadi ada kebaruan, ada inovasi yang dilahirkan, dan inovasi itu dikawinkan dengan entrepreneur, jadilah orang terkaya dan jadilah ekonomi yang begitu kuat seperti Amerika, ya. Jadi kalau saya lihat prediksi jangka ke depan, ya, orang kan bilang pasti ekonomi Amerika tuh sunset, ya. Tapi kalau saya melihat hebatnya ekonomi Amerika adalah pada resilience-nya, bukan resilience dalam pengertian bertahan terhadap krisis, tapi mereka always find something new untuk selalu di depan dan untuk selalu mengangkat ekonominya. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, kita harus dorong agar semangat inovasi dan entrepreneur ini menjadi backbone dari ekonomi maju Indonesia, ya, advance economy of Indonesia. Dan kemudian kepada para alumnas, terutama yang nantinya akan menjadi entrepreneur, nah ini penting juga, Indonesia masih kekurangan entrepreneur, ya. Jadi memang sudah ada Bu Sinta, sudah ada Bu Noni, but we need more, ya. Karena Indonesia 270 juta, nggak cukup kalau pengusahanya terlalu sedikit. Jadi Indonesia lebih membutuhkan lebih banyak entrepreneurs. Jadi kita harapkan yang alumnas yang bisa jadi entrepreneur, apalagi sudah tahu Amerika, manfaatkan bagaimana kapasitas Anda semua sebagai entrepreneur. Dan kemudian jadilah entrepreneur yang menghargai inovasi. Anda tidak harus menjadi inovator terlalu berat, ya, menjadi entrepreneur, menjadi inovator. Syukur-syukur bisa. Tapi kalaupun nggak bisa, hargailah inovasi. Kenapa? Karena inovasi itulah yang akan membuat produk Anda akan selalu kompetitif dan sustainable. Ya, jadi itu mungkin pesan dari saya, ya, sebagai orang yang ya pernah sekolah di Amerika, sudah masuk ke perguruan tinggi, sudah masuk ke pemerintahan, dan tentunya kita ingin, ya, ketika kita mengalami mungkin ada masa-masa sulit, tapi ada juga masa-masa indah di Amerika, dan kita ingin mengulang masa indah itu tidak dengan kembali ke Amerika. Kita ingin mengulang masa indah kita di Amerika dengan menerapkannya di Indonesia. Mudah-mudahan itulah cita-cita para alumnas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.